Oke, teman-teman dari kelas 10 IPS ya, IPS 1 dan IPS 2 ini. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan di PJJ kali ini. Untuk pertemuan hari ini harapan saya teman-teman dalam keadaan sehat semuanya dan tidak kurang dari satu apapun, tetap semangat dalam belajarnya. Oke teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, semoga nanti pada pertemuan PJJ hari ini teman-teman akan diberkati oleh Tuhan. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan masih membahas untuk yang VLOOKUP yang kemarin ya. Nanti kita tetap akan berkolaborasi sebentar atau nanti kita bahas sebentar, kemudian nanti kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kita membuat grafik. Nah, bagaimana sih membuat grafik di Excel? Oke, saya akan share screen dulu ya, supaya nanti teman-teman langsung bisa berkolaborasi. Jadi nanti ini teman-teman sambil mengingat materi yang kemarin, terima kasih yang sudah mengerjakan latihannya yang kemarin atau tugas yang kemarin sehingga tidak dikumpulkan. Terima kasih. Yang belum mengumpulkan ya segera dikumpulkan, karena nanti habis ini saya juga akan ada latihan lagi untuk yang grafiknya ya. Oke, akan saya share ya untuk materi hari ini. Nanti kita langsung berkolaborasi di sana. Apakah sudah muncul teman-teman tampilannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, hari ini ada dua tabel ya. Tabel yang utama di sini ada data nama, ada kode jabatan. Nah, teman-teman nanti saya minta untuk mengisi ini ya, mengisi jabatan dan gaji pokok begitu. Kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan tabel yang ada di sebelah kanannya ini. Nah, tentu saja menggunakan fungsi yang pencarian yang kemarin ya, apakah itu VLOOKUP atau VLOOKUP gitu ya. Oke, ini akan saya share ke kelas. Di kelasnya masing-masing, siapa yang mau menjawab atau berkolaborasi dengan saya silakan nanti dijawab di situ. Oke, saya share link dulu ya. Saya share di PS2, saya kasih linknya di chat ya, di chat kelas. Silakan di klik linknya. Untuk yang IPS 1 juga sama, saya kasih di chat untuk hari ini. Oke, yang sudah melihat silakan langsung diklik linknya, kemudian kita akan berkolaborasi. Siapa yang akan menjawab untuk mencari nilai jabatan dan gaji pokok? Yuk, masih ingat VLOOKUP kemarin rumusnya? Halo? Ini masih, Pak. Masih ya? Ini menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP? Kira-kira menggunakan apa? Siapa yang tahu? VLOOKUP atau HLOOKUP? Apa dik? VLOOKUP. HLOOKUP atau VLOOKUP? Ayo. HLOOKUP. Oke, Diki mengatakan untuk menjawab ini menggunakan HLOOKUP. Oke, VLOOKUP atau HLOOKUP. Ya, kalau VLOOKUP itu datanya vertikal ya, vertikal. Itu kan? Kalau HLOOKUP data horizontal. Gitu kan? Nah, ini udah ada yang join. Kira-kira ini menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP? Nah, ini dipahami dulu. Datanya yang di sini ini
data yang akan diisikan di sini itu datanya secara vertikal atau secara horizontal. Kalau tegak lurus seperti ini apa Dik? Tegak lurus itu yang vertikal atau horizontal Dik? Ayo. Pakai vertikal, Pak. Nah, berarti datanya ini adalah data yang berbentuk vertikal atau menggunakan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu berarti rumusnya apa kemarin? Ingat-ingat ya. Ya, siapa yang menjawab? Ini sudah ada Diki, ada Nathan, ada Natael, ada Cecilia. Ya, silakan. Langsung aja dijawab di situ. Kita langsung berkolaborasi. Yang udah hadir di sini, yang udah masuk, silahkan. Mungkin Cecilia mau menjawab di yang jabatan? Tidak, Pak. Lah, kenapa? Kenapa? Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dicoba dulu supaya nanti kalau salah nanti kan dibetulkan. Jangan takut salah ya. Dibetulkan nanti, tidak apa-apa, yuk. Ya, atau mau yang coba siapa lagi? Silakan. Pak. Hah? Kenapa? Yang lain aja, Pak. Yang lain. Oke, ini ada siapa ini? Diki. Diki menjawab. Oke. Mencoba, Pak. Oke, siap. Diki mau mencoba menjawab yang di bagian jabatan ya. Ya, Pak. Oke, saya tunjuk aja. 5 Hayu menjawab yang gaji pokok. Gimana, Pak? Yang menjawab yang Iya, saya coba. ya. Oke, siap. Saya tunggu. Yang jabatan akan dijawab sama Diki, kemudian gaji pokok akan dijawab sama 5 Hayu. Oke. Kita tunggu jawaban dari Diki dan 5. Oke. Yang lainnya juga boleh memikirkan ya, mungkin boleh diorek-orek di catatan atau apa ya, silahkan. Nanti benar nggak sih jawabannya Diki sama 5 ini? Nah, sudah tahu nih jawabannya menggunakan data yang VLOOKUP karena datanya berbentuk vertikal ya. Oke, yuk silahkan kita tunggu jawaban dari Diki. Sudah ketemu Dik? Oke, Diki sudah menjawab, ada direktur. Nah, oke, tinggal di copy ke bawah Diki ya. Nomor 1 itu direktur. Oke, betul jawabannya. Tadi kepencet, Pak. Oh, kepencet. Oke. Lima Hayu, apakah ada hasilnya? Cecilia boleh mencoba loh ya, tidak apa-apa. Kenapa harus takut mencoba? Oke, Diki sudah menjawab hasilnya. Oke, teman-teman, jadi ini hasilnya dari Diki menggunakan VLOOKUP. Ya, dari VLOOKUP kemudian kodenya sebagai kunci atau kode value-nya itu adalah di D2 gitu ya. Kemudian tabel array-nya Diki mengeblok dari J2 ini sampai dengan L7. Nah, ini tadi di blok ini yang berwarna oranye ini. Kemudian jabatan ada di kolom keberapa? Kolom kedua. Ya, di sini ada kolom 2. Ini kan kolom 1, kolom kedua, gitu ya. Oke, terima kasih Diki yang sudah menjawab dan jawabannya sudah betul. Oke, oke, tinggal menunggu dari 5. Gimana 5?
Oke, 5 ini sudah keluar hasilnya. Silahkan di copy 5. Oke, kita cek dulu teman-teman hasilnya. Apakah jawabannya 5 ini sudah benar? Kita cek ya. Oke, menggunakan VLOOKUP juga untuk value-nya di sini menggunakan kode jabatan di D2. Kemudian tabel yang di blok adalah ini. Kemudian gaji pokok ada di kolom ketiga. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi ini karena kita akan memindahkan gaji pokok ini berdasarkan kode jabatan ke dalam tabel yang ada di sini. Oke, terima kasih 5. Nah, teman-teman, jadi itu review yang materi kemarin ya. Review materi kemarin bahwa kita akan membuat atau mengingat yaitu tentang fungsi dari VLOOKUP. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman itu adalah bahwa data, kita lihat dulu data yang dipakai itu, data yang akan kita masukkan ke dalam tabel utama itu bentuknya apa? Apakah bentuknya itu vertikal atau bentuk kolom ya, atau lebih mudahnya gitu ya, vertikal atau kolom. Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ataukah bentuknya itu baris? Nah, VLOOKUP itu baris horizontal kan mendatar. Apakah bentuknya itu baris? Nah, membaris mendatar seperti ini misalkan ya. Baris 1 misalkan ini kode jabatan di sini, datanya di sini 1 2 3 4 5 6. Kemudian jabatan di sini ada direktur dan seterusnya itu. Nah, kemudian gaji pokoknya berapa? Nah, itu teman-teman bedakannya di situ ya. Kalau datanya dalam bentuk kolom berarti itu menggunakan vertikal, tetapi kalau bentuknya itu baris berarti teman-teman itu menggunakan horizontal, begitu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu atau menanggapi dulu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau menanggapi untuk materi hari ini, reviewnya hari ini. Halo, apakah ada yang menanggapi? Silakan. Kalau ada yang menanggapi silakan. Yuk, siapa yang menanggapi? Atau mau bertanya dulu atau ingin mempertegas dulu silakan. Ada pertanyaan? Silakan bertanya sebelum saya lanjutkan untuk materi yang membuat grafik gitu. Belum ada ya? Belum Pak. Belum ya. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan pada sheet yang kedua. Nah, teman-teman di Excel itu ada banyak sheet ya. Teman-teman bisa menambahkan ini sheet 1 atau lembar kerja 1, lembar kerja tambah plus, ini nanti ada lembar kerja yang berikutnya, lembar kerja kosong. Nah, untuk mengganti nama bagaimana namanya? Kita ketik aja, double klik seperti ini. Nah, ini misalkan grafik. Nah, otomatis nanti juga akan di situ ada grafik. Nah, gitu ya. Paham di sini teman-teman? Nah, ini saya sudah membuat grafiknya seperti ini. Oke, saya hapus dulu biar nanti teman-teman tahu cara membuatnya. Nah, ini misalkan ini grafik, ini grafik 1 misalkan ya. Oke. Nah, ini saya punya data seperti ini. Data tahun 2005, 2006, 2007. Kemudian ini adalah nama-nama, misalkan ini sebuah toko gitu ya. Ada ATK, ada buah-buahan, ada pakaian, ada sembako. Nah, misalkan toko kelontong. Akan membuat grafik penjualan misalkan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu teman-teman? Atau ada yang mau coba dulu? Silakan. Apakah ada yang mau mencoba? Mungkin pernah membuat grafik di Excel. Ya, siapa yang mencoba dulu?
Mungkin ini sudah ada yang mencoba. Siapa lagi? Basilius atau Christian? Halo? Christian Mika? Ya, Pak. Mau mencoba membuat grafiknya dari data yang sudah saya sampaikan ini? Nggak tahu caranya itu, Pak. Tidak tahu caranya. Oke, terima kasih Christian. Ini ada yang mencoba. Nathan Cahyo. Halo Nathan. Halo. Halo, Pak. Ya, mau mencoba? Nyari-nyari itu, Pak. Baru nyari-nyari. Silahkan dicoba dulu, tidak apa-apa. Kalau mungkin ada yang pernah membuat atau pernah punya membuat grafik di Excel, yuk silahkan. Ada yang mau mencoba dulu, tidak apa-apa. Nah, ini sudah ada yang coba. Siapa ini? Siapa tadi? Nathan atau Diki atau siapa ini yang mencoba? Ya, sudah ada hasilnya. Halo, Nathan. Lupa ya Pak aku Pak. Diki ini ya. Oke. Mau nyoba lupa Pak. Lama Ini juga. lama enggak pakai. Ini yang nyoba tadi siapa ini? Saya Pak. Oh, Diki. Ya. Ya, sudah hampir betul di hasilnya. Cuma ini pemilihannya mungkin tadi pas membuatnya mungkin belum dipilih. Oke, terima kasih Diki. Ini yang sudah mencoba. Hasilnya dari Diki seperti itu. Mungkin Nathan sudah ketemu? Halo Nathan. Ya, yang disisipkan itu, Pak. Disisipkan terus pilih. Terus dicoba dulu. Mungkin yang kolom batang itu, Pak. Ya, dicoba aja. Nanti kan dicoba dulu, nanti kita koreksi bersama-sama. Kita lihat bersama-sama ya. Coba Nathan. Oke. Nah, ini Nathan sudah hasil Nathan ini ya. Ini hasilnya Diki, ini hasilnya Nathan. Ini yang judul bagan ini punyamu Nathan ya. Halo Nathan. Ya, Pak. Oke, ini hasilnya ya. Ya, oke, terima kasih Nathan. Jadi ini sudah benar Nathan. Ya, jadi kita tinggal menyempurnakan sebenarnya dari hasilnya apa yang Diki buat. Ini juga tinggal menyempurnakan. Oke, terima kasih Nathan yang sudah berhasil mencoba membuat grafik di Excel. Jadi misalkan kita punya data, teman-teman diminta untuk membuat grafiknya. Nah, misalkan biasanya kalau membuat grafik itu ada di mata pelajaran matematika gitu ya, ada grafik kan, nah seperti ini, atau pelajaran ekonomi atau apalah begitu. Nanti teman-teman diminta untuk membuat grafiknya. Nah, terima kasih, ini udah bagus sekali dari Diki dan Nathan. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah juga belum tahu caranya bagaimana sih. Nah, sekarang saya akan review dulu apa yang dikerjakan Nathan. Ini saya review ya. Tinggal nanti kita sempurnakan Nathan. Ya, jadi yang langkah yang pertama itu kita blok. Kita blok datanya. Kemudian tadi Nathan pilihkan di bagian sisipkan. Ini ya. Sisipkan. Nah, di sini ada macam-macam grafik teman-teman. Nah, kita klik di sini supaya nanti teman-teman bisa mengganti-ganti grafiknya, gitu ya. Oke, di sini ada kolom, ada baris. Nah, kita pilih yang paling gampang dulu ya, atau yang paling atas sendiri. Yang dipilih Nathan tadi, yaitu adalah kolom. Nih,
Nah, jadinya akan sama dengan punya Nathan ya. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal mengeditnya saja. Ngeditnya itu di mana ini? Untuk ngeditnya tinggal double klik aja, nanti muncul yang di bagian sebelah kanan ini. Ya, misalkan kita akan mengganti judulnya. Ya, judulnya akan kita ganti nih. Kan baru judul bagan gitu kan, kita ganti judulnya. Kita double klik. Nah, kemudian kita ini judul bagan. Nah, kita ganti judulnya. Nah, judulnya apa? Judulnya misalkan ini adalah laporan, misalkan gitu ya. Sorry. Laporan. Laporan atau caps lock semua aja ya. Laporan penjualan toko ABS misalkan ya. Misalkan aja gitu ya. Nah, posisinya mau diletakkan di mana? Nah, ini kalau kita enter kan udah jadi di sini. Nah, ada judulnya. Nah, itu kan. Nah, sorry. Nah, nanti punya Nathan juga bisa dirubah-rubah. Oke. Kemudian ini tadi di bagian judul. Meletakkan di mana? Di bagian atas atau overlay. Kita coba aja. Overlay itu maksudnya mepet di sini. Ya. Kalau di bagian atas dia akan ada di atas grafiknya. Nah, posisinya seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan di situ. Kemudian font boleh dipilih. Ya, mau ditebalkan juga boleh, sama aja di sini. Oke, ini juga bisa. Nah, legenda itu yang ada di bawah-bawah ini teman-teman. Nah, ini kita klik dulu. Posisinya mau di bawah. Legenda itu yang ada di ini. Ada warna-warnanya. Warna biru itu menyebutkan ATK. Kemudian buah-buahan oranye. Pakaian yang warna apa ini ya? Warnanya abu-abu ya. Kemudian sembako kuning. Nah, itu namanya legenda. Nah, kita posisikan di mana? Mau posisikan di bawah boleh, mau di kiri nanti dia akan seperti ini. Nah, mau di sebelah kanan, nah, bisa. Tergantung teman-teman mau ditaruh di bawah juga boleh, suka-suka teman-teman nanti ya. Font juga bisa diatur di sini. Nah, kemudian di bagian horizontal. Nah, horizontal itu adalah yang di bagian sini ya. Ada celahnya enggak? Nah, kita atur aja di sini. Kita buat seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihatlah nanti di sini perubahannya apa. Gitu ya. Oke, kemudian untuk label. Nah, label di sini kita lihat. Nah, posisi label itu mau ditaruh di mana? Aduh. Posisinya tinggi atau apa gitu ya. Ini labelnya itu maksudnya yang di tahun 2005, 2006, 2007 mau ditaruh di mana. Nah, seperti itu. Paham ya labelnya? Kemudian itu yang bagian horizontal, yang di bagian horizontal. Sekarang yang di bagian vertikal. Nah, vertikal itu ada ini. Nah, biasanya kalau vertikal itu yang ada angka-angkanya, ini mau dibuat angka maksimumnya berapa, ini bisa diatur. Kalau enggak itu akan mengikuti data yang kita buat. Otomatis nanti datanya misalkan 1000-an, ya itu otomatis ada angka 1000-an seperti di situ. Gitu teman-teman. Kemudian nah ini tabel data. Ini kan belum tahu nih angka-angkanya di sini ini menunjukkan angka berapa misalkan. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Nah, otomatis nanti tabel datanya akan jelas di sini. Nah, di tahun ATK ini menunjukkan 205. Nah, seperti itu. Oke. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ingin lebih jelas lagi, misalkan tak gedein ya, tak besarin ya. Tak besarin gini biar kelihatan. Oke. Misalkan ini label datanya biar kelihatan pada seri ATK. Ini kan belum dihidupkan, ini di on kan aja. Tambahkan. Nah, nanti akan muncul di sini. Di bagian ATK akan muncul, oh ini 205.
kan nggak jelas ini 200 berapa, kan lebihnya sedikit, ini pas 200, ini pas 300. Nah seperti itu. Jadi label data itu bisa nilainya bisa diaktifkan. Oke, kemudian di bagian seri buah, nah kita aktifkan aja labelnya, nah supaya kelihatan angkanya. Nah akan lebih data itu akan bisa dibaca, begitu ya. Seri pakaian, pada pakaian kita aktifkan juga labelnya. Nah seperti itu supaya nanti data itu akan lebih jelas untuk dibacanya. Di bagian sembako juga sama, kita aktifkan aja semuanya. Oke ya, ini teman-teman, jadi pengaturannya nanti teman-teman di sini mau dibuat seperti apa semenarik mungkin, ya silakan teman-teman, sehingga dari tabel yang tadi sudah ada, yang sudah dibuat itu kita buat grafiknya seperti ini. Nah dengan grafik seperti ini akan lebih jelas, ini tabel apa sih sebenarnya. Oh ternyata ini adalah tabel laporan penjualan toko ABS misalkan. Kemudian pada tahun 2005 ATK terjual 205. Nah grafiknya seperti itu. Nah bagaimana kalau ingin membuat grafiknya itu bentuknya berbeda. Ini kan bentuknya tadi adalah kolom, bisa nggak dirubah kira-kira? Bisa nggak dirubah di dalam bentuk tadi kan bentuknya bentuk pay ya, bentuk pay atau bagan seperti itu ya, bentuknya pay seperti lingkaran yang dipotong-potong itu kan. Bisa nggak kira-kira dari tabel batang ini? Bisa nggak kira-kira? Nggak tahu, lupa. Oke, jadi ini bisa dirubah teman-teman ya, walaupun tabel batang seperti ini atau grafik batang seperti ini sudah bisa dibaca. Teman-teman ingin lebih yang menarik lagi, kira-kira bisa nggak ya? Nah kita tinggal masuk di sisi kuat aja, kita rubah di sini, misalkan bentuknya pay, jadinya seperti ini. Nah ya seperti yang Diki buat tadi. Kalau ingin dibuatnya seperti baris, bisa enggak? Nah seperti ini ya teman-teman, jadi nanti bisa melihat grafiknya seperti ini, nanti langsung bisa dirubah, bisa dibuat langsung. Kalau ini yang ada titik-titiknya lebih jelas lagi, nah seperti ini. Oke, kemudian misalkan ingin dibuat apa ya, yang nanti teman-teman ini apa namanya, diekspor ya, mengeksplor sendiri. Kalau ingin saya buat yang seperti ini bagaimana sih hasilnya? Nah nanti silahkan teman-teman membuatnya, nanti silahkan teman-teman itu sesuai dengan kesukaan teman-teman saja. Jadi tidak ada batasnya, harus saya menentukan harus batang atau harus baris atau kolom gitu ya. Kolomnya seperti ini juga diperbolehkan, yang penting teman-teman itu tahu intinya membuat grafiknya seperti apa. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini kita materi yang terakhir, membuat grafik di Excel. Ada pertanyaan teman-teman? Belum Pak. Belum ya? Sudah jelas? Habis ini nanti saya kasih latihannya untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Silakan teman-teman membuat grafik, tetapi boleh bebas grafiknya mau bentuk yang seperti apa, silakan diekspresikan secara sendiri-sendiri ya. Boleh yang kolom, boleh yang baris, boleh yang pay dan seterusnya tadi. Yang penting ada teman-teman paham ini membuat editnya tadi ini ya, dimana sih untuk membuatnya, judul, menampilkan tabelnya ini, membuat labelnya seperti ini. Begitu ya Nathan ya, terima kasih udah keren, nanti Nathan udah bisa membuat grafiknya, tinggal disempurnakan lagi. Begitu Nathan, terima kasih. Halo Nathan.
Sama-sama. Oke. Oke, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Sekali lagi untuk materi hari ini. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, teman-teman, hari ini nanti langsung saya kasih untuk latihannya. Silakan nanti langsung dibuat, kemudian nanti dikumpulkan. Begitu ya. Saya kira untuk pertemuan cukup. Silakan nanti dilihat untuk latihan untuk atau penugasan di timsnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.